Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2, di mana pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, yaitu kepala sekolah atau guru sebagai pemimpin pembelajaran menggunakan pendekatan berbasis aset kekuatan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan 7 modal yang terdiri dari faktor biotik dan abiotik dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar? Menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan 7 modal utama: manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contohnya, dari aset fisik, laboratorium komputer, dan internet dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid untuk penggunaan TIK dalam proses pembelajaran hingga mengembangkan potensi sesuai kodrat zamannya. Berkaitan modul 3.2 dengan modul 1, semboyan terkenal yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dikenal Pratap Triloka, yaitu Ing Harso Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sehingga seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya harus berpihak pada murid dengan memberikan teladan, semangat, dan dorongan sepenuhnya sesuai kodrat anak dan kodrat zaman. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.2, di mana nilai-nilai tertanam dalam diri sebagai guru penggerak yaitu berpihak pada murid sangat besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.3, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja dalam proses pembelajaran untuk menunjang kehidupan atau masa depan murid-muridnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.4, pengambilan keputusan berbasis aset atau kekuatan sangat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga para murid atau warga lingkungan mempunyai tanggung jawab melaksanakan keyakinan yang sudah diyakininya yang akhirnya muncul budaya positif di sekolah. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1, pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya berbasis aset kekuatan akan berpengaruh pada mengoptimalkan potensi murid yang berbeda-beda, sehingga keputusan tersebut berpihak pada murid. Pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda yaitu dengan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.2, ketika 5 kompetensi sosial emosional yang sudah dimiliki oleh guru, maka guru akan melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan kesadaran diri penuh dan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga pendekatan berbasis aset atau kekuatan akan diambil dalam pengelolaan sumber daya untuk kemajuan sekolah. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.3, di mana kegiatan coaching saat supervisi akademik dengan memanfaatkan aset atau dukungan dari rekan sejawat dan pengajar praktek bertujuan meningkatkan motivasi atau komitmen diri dan kualitas pengajaran guru. Perkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran senantiasa berpihak pada murid, berbasis nilai kebajikan dan bertanggung jawab, searah dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan dalam pengelolaan sumber daya dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran.
Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum belajar modul ini, saya belum mengetahui faktor biotik dan abiotik yang merupakan 7 modal utama dalam pengelolaan sumber daya. Alhamdulillah setelah mempelajari modul ini, saya dapat mengidentifikasi 7 modal utama tersebut dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan. Pemikiran yang sudah berubah pada diri saya yaitu untuk selalu optimis, kreatif, dan berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada pada diri dan di sekitar kita. Demikian koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin sebagai dalam pengelola sumber daya. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.